baik, Tuhan yang telah memelihara sampai masuk pada bulan ke-12. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sungguh baik. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami semua ke dalam rumah-Mu. Ini semua karena kemurahan kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami masih teringat ya Tuhan akan saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan percepatkan langkah-langkah mereka dibangkan dalam rumah-Mu dengan selamat, yang masih dalam rumah tangga-Mu sempat hati mereka supaya mereka juga boleh merasa untuk bersama-sama memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika masih ada kuasa iblis akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami satukan hati kami memanggil akan Engkau, kami usir dalam nama Yesus. Kami perintahkan
nama Tuhan. Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan Kau berkenan menerimanya sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kembali kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan Kau mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih Tuhan Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu tempatnya dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan pada pagi hari ini kembali saya boleh dipercaya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Tuhan. Dialah yang telah memelihara kehidupan kita dari sepanjang tahun 2021. Kita memasuki di awal bulan, tetapi juga di akhir tahun. Jadi sebentar lagi kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan meninggalkan tahun 2021
dan memasuki tahun 2022. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita sudah punya rencana-rencana yang tersusun rapi, ya. Dan diharapkan apa yang kita rencanakan semuanya itu boleh sesuai dengan harapan kita, ya. Sehingga kita tidak merasa terkecewakan lagi. Nah, tetapi pada pagi hari ini saya tidak membahas tentang itu. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mendalui dalam 2 ayat yang Amsal pasal yang ke-3, di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-3 di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di sepanjang tahun 2021 ini, ya, kita memiliki masalah dan problem masing-masing. Ada yang sudah diberkati oleh Tuhan, dengar doa setiap yang kita naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita, dan kita merasa sukacita, kita merasa bahagia. Tetapi tidak sedikit pula di sepanjang tahun 2021 ini, ya, ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita. Nah, kalau Tuhan memberkati ketika kita mempersembahkan penghasilan kita kepada Tuhan dengan mempermuliakan Tuhan melalui harta kita, bagaimana kalau kita saat ini mau belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tubuh kita, kita mempersembahkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan saja memberkati dalam kehidupan kita ketika kita mempersembahkan, memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki, terlebih-lebih kalau kita mempersembahkan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membacanya dari 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ayat pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak salah. Orang Jawa itu kalau yang perempuan itu dandan atau maca begitu ya. Sebab kalau seorang perempuan tidak maca, tidak dandan itu juga waduh gitu. Ya, kalau yang laki-laki itu, kalau yang maskulin katanya seperti itu, yaitu dandannya itu juga sedikit membutuhkan waktu. Tapi kalau saya itu biasa-biasa saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kalau saya dandan itu paling cepat ya. Jadi kalau hari Minggu mau ibadah itu, hari Sabtu terakhir itu sudah saya siapkan apa yang mau saya pakai. Jadi pas hari Minggu itu tidak ada golek-golek begitu. Jadi saya sudah siapkan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Untuk itu marilah kita mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita,
melalui tubuh kita. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, Tuhan memberkati sedemikian rupa. Dan ketika kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita, firman Tuhan tadi katakan bahwa Roh Allah, Roh Kristus itu diam di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu mari kita mau belajar bagaimana supaya kita senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita membacanya dalam Roma pasal yang ke-12 di ayat yang pertama. Roma 12 di ayat yang pertama. Firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tadi katakan bahwa kalau kita macak, kita dandan, itu tidak salah, supaya orang melihat itu juga ya, orang melihat itu juga senang begitu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi masalahnya bukan seperti itu. Nah, kita macak, tidak macak. Tapi kalau yang, mohon maaf, kalau yang laki-laki yang sudah bersuami, yang sudah menjadi suami, delok bojone gak macak. Itu ya, waduh, enak aja bosnya aja sih, nak boleh-boleh wae turu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Ibu ini memang suka pakai daster, ya. Jadi ya bagi pakai daster, dan yang itu saja, gitu. Nah, lama-lama yang namanya pakaian dipakai kan dirusak. Kadang-kadang sudah mulai apa itu namanya ada lubang-lubangnya, mungkin kecipratan apa minyak goreng, gitu. Nah, tetapi ibu tetap pakai saja. Nah, ketika suaminya pulang, dia lihat kok cerdas terang. Nah, suatu ketika suaminya itu gergetan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, akhirnya datangnya pas dicuci, diambil, ya, terus dibakar sama suaminya ini. Nah, istrinya nyari karena itu menjadi dasar kesukaannya. Ya, nah, pakai dasar ini rasanya mungkin juga kurang enak. Mungkin ada Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau pergi kemana-mana, kalau tidak bawa bantal dan gulingnya sendiri, kalau tidak bawa bonekanya, itu mungkin malah tidak bisa tidur. Teman saya itu juga gitu. Selimutnya itu waktu ikut MD itu, Pak, oh nanti ini bisa pak selimut. Kok ngapa bos selimut mana? Apa kurangnya nggak selimut di Hotel Purnawa itu? Saya bilang seperti itu. Gak enak mas. Oh mana gak bos selimut ini? Orang solo. Nah memang ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu sebenarnya apa ya? Itu mungkin apa ya? Saya bilang itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Ya. Anak saya Simon itu sekarang sudah tidak tidur pakai hewan-hewanan. Kalau dulu pokoknya tidur kan tidak ada bolpen atau tidak ada pensil, kalau tidak ada seperti boneka plastik itu singa atau macan, itu tidak bisa tidur dia. Saya sampai gumun. Jadi bolpen itu mesti ada di samping kepalanya. Ini mestinya apa tuh Pak? Bolpen, ketelon, kadang-kadang ada boneka seperti itu. Nah ternyata sudah kebiasaan, tapi sekarang sudah tidak malu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bukan milik kita sendiri. Jadi mengapa kita harus mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita kepada Tuhan, kepada Allah kita? Tadi dikatakan bahwa kita ini sudah dibayar lunas. Seseorang yang sudah dibayar lunas itu akan menjadi hak orang yang sudah membayar dan melunasi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita ini sudah dibayar lunas. Artinya kehidupan kita, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami kenapa kita harus boleh senantiasa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan dikatakan demikian: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita sekalian, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita sudah bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita, kehidupan kita, tubuh kita itu sudah milik Tuhan. Nah, kita bisa mempermuliakan Tuhan harus ada dasarnya. Jadi tidak sembarang terus aku menyerahkan diri kepada Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau menjadi pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Artinya kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi kalau tidak didasari, maka segala penyerahan diri kita kepada Tuhan itu tidak ada artinya, itu sia-sia, itu tidak ada faedahnya, tidak berguna. Dan bagaimana supaya kita boleh mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tubuh ini? Ada satu landasan yang penting yang harus kita selalu ingat, yaitu kita harus mempunyai kasih. Rasul Paulus berkata, sekalipun tubuhku dibakar, karena aku ini seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan, tetapi ketika tubuhku ini dibakar tanpa aku memiliki kasih, percuma aku ini dibakar. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada kita supaya hidup kita, tubuh kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ada satu landasan yang penting, yaitu kita harus mempunyai kasih. Kalau tidak dilandasi, tidak disertai dengan kasih, maka apapun yang kita perbuat itu akan sia-sia, itu akan tidak ada faedahnya. Makanya seringkali kita sebagai seorang pelayan, mari kita melayani Tuhan dengan dilandasi hati yang sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kasih. Sebab pelayanan kita ketika tidak dilandasi dengan kasih, maka pelayanan itu akan membuat kita capek. Aku melayani ini kan karena memang tugasku. Ya, aku melayani Tuhan. Kadang-kadang ada orang seorang hamba berkata begini, ya, karena memang diperlukan, dipentingkan para pelayan musik. Ya. Nah, suatu ketika, ya kadang-kadang diajak latihan 4 tahun nggak mau. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan,
para pelayan musik di tempat ini sebelum jamnya sudah standby. Jadi yang mau belajar WL yang mau belajar bersama-sama dengan musik bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika ada seorang anak berkata begini, untung-untungan untung-untungan para pemain musik itu mau datang. Ya. Sekalipun lah ya, gimana? Karena hati hamba Tuhan juga enggak apa ya? Dilereni kira tunggal, tak dilereni itu lah ya piye gitu loh. Jadi makan hati. Aku juga di sini ada yang makan hati para pemain musik ini. Gimana Lazarus? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam suatu pelayanan harus dilandasi dengan kasih. Sebab ketika kita boleh mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita merasa bersyukur oleh karena kasih Tuhan, ya, supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan, itu harus dilandasi dengan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah akibatnya kalau kita mendasari pelayanan kita, apa yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan kasih. Dikatakan tadi dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kita melandasinya dengan kasih, firman Tuhan tadi katakan untuk memuliakan Allah dengan tubuh. Artinya setiap apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Nah, artinya kita bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita, karena kita melakukannya didasari, dilandasi dengan kasih. Apakah kasih itu? Bapak yang dikasih Tuhan, apakah kasih itu? Ada yang tahu? Ya, apa kasih itu? Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau benarlah firman Tuhan ini, kalau kita memiliki kasih, artinya kita melakukan segala sesuatu dilandasi dengan kasih, ya. Apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, maka kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan ini berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Semua berguna, semua berfaedah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di gereja kami juga seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Sekarang di gereja sini ya, karena saya itu tamu istimewa sudah hampir 2 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu saya anggaplah saya warga sendiri ya, cuma yang dikasih itu. Karena tiap minggu kita ketemu ya, sampai hampir 2 tahun ini ya, cuma 2 tahun ini. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya juga punya apa ya istilahnya itu. Seringkali Bapak Gembala saya itu tanya, Pak Man masih mengajar sekolah minggu di Bangil? Iya. Ya. Kenapa kok enggak dari kalangan sendiri supaya bisa mengajar sekolah minggu? Ya, itu apa itu di sana mungkin belum ada yang terkenal artinya Pak. Gitu. Jadi ya sementara saya sudah nawari kok sama Bang Mati, ayo belajar ngajar sekolah. Apa sih sesuai dengan ajar anak-anak itu? Susah maksudnya. Wah tenang, ngajar anak-anak itu lebih susah daripada orang dewasa. Betul? Ya. Anak-anak itu pendengarannya itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jangan ngajar anak-anak sekolah itu lebih dari 20 menit. Kalau kita tidak suka dengan buzon, mentau-mentau ngajar 20 menit. Terus anak-anak itu tidak gelisah, ya, sudah main sendiri. Nah,
Kadang-kadang kita saling seperti apa itu namanya, berbicara begitu, ya, dahulu pada firman Tuhan. Nah, kalau yang sudah dewasa itu enak, ya, semua sudah ngerti, firman Tuhan. Tetapi mari kita tetap belajar, ya. Kita mau tetap belajar untuk hidup boleh mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih jauh dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma, ya, ketika kita masih berdosa itu berkuasa atas kehidupan kita, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, namun Tuhan telah menerima kita dengan ada apanya, dengan apa adanya. Dan Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-21, firman Tuhan dikatakan demikian. Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-21, firman Tuhan dikatakan demikian, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita masih berdosa, kehidupan kita masih sia-sia, Tuhan tidak melihat itu, ya. Karena tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah itu tidak dibatasi dengan keberadaan kita. Nah, di dalam kitab Galatia pasal yang kedua di ayat yang ke-19, Galatia 2 di ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah dimatikan dengan Kristus. Di ayat yang ke-20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita ini sudah ditebus. Nah, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kehidupan kita ini bukan milik kita sendiri. Dan ketika kita hidup ini bukan milik kita sendiri, yang seperti Rasul Paulus katakan ini, berarti kehidupan kita ini adalah milik Kristus. Dan ketika hidup kita ini menjadi milik Kristus, mau tidak mau kita harus melakukan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan dasar kasih, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Nah, makanya kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita atau dengan tubuh kita. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar tentang kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam putranya Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib
menanggung dosa, memikul dosa setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk percaya kepada Dia, kepada pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga hidupnya itu ditebus. Dan ketika hidupnya ditebus, mari kita mau belajar memiliki kasih. Sebab ketika kita memiliki kasih, apa yang kita lakukan semuanya boleh mempermuliakan Tuhan. Dan itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak mudah, ya, tidak mudah kita mempersembahkan kehidupan kita, mempermuliakan kehidupan kita, ya, kepada Tuhan. Tetapi mau tidak mau sebagai anak-anak, sebagai orang-orang, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas atau perak, dari cara hidup yang sia-sia, mari kita mau belajar untuk hidup memuliakan Tuhan melalui tubuh. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kesempatan pada pagi hari ini mendorong dan memotivasi hidup kita. Mari kita mau belajar sungguh-sungguh untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Landasilah semua yang kita lakukan dengan dasar kasih, sebab kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, makanya benar bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah, bahkan Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita supaya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di depan kita berjamuan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pada pagi hari memperingati pengorbanan Tuhan. Kita menghargai karya Tuhan yang luar biasa. Untuk orang yang bersalah, Dia rela berkorban. Ada banyak orang yang rela mati untuk membela orang benar, tetapi Kristus datang untuk membela orang yang salah supaya kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mulai cuma Tuhan untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, basuh aku dengan darah. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jangan bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Basuh aku dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jangan bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan
Biarlah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kemampuan kesanggupan kepada kami untuk kami memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami, hidup kami, tubuh kami boleh memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sebab ketika Engkau menciptakan kami, Engkau punya maksud yang baik dan mulia, supaya kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih anugerah yang menyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba, darah yang mahal, yang tak bercacat dan tak bernoda. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Engkau sudah berfirman pada hari ini dan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah baik Allah. Tuhan sendiri sudah mengorbankan dirinya oleh karena kasih-Nya kepada kita orang yang berdosa ini diangkat supaya kita diselamatkan melalui pengorbanan-Nya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi heran bagi kemuliaan dan keselamatan-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami sebelum kami menerima perjalanan kudus untuk memperingati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua itu kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Kita naikkan pujian haleluya yang indah sekali. Haleluya, 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 Senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan.
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yusuf Marianto Barnabas, tak boleh salah kalau nama. Doa kami kiranya Tuhan terus memakai Pak Mar dimanapun berada, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali kita ingatkan untuk hidup belajar memuliakan Tuhan dan harus melandasinya dengan kasih. Jadi memuliakan Tuhannya dengan apa? Ya, dengan kita hidup kita penuh kasih, melakukan perbuatan kasih dan apapun itu karena kita tahu sekarang. Kenapa kita bisa melakukan kasih? Karena Allah kita sembah adalah kasih. Saya mengingatkan kembali, mari kita sama-sama dukung dalam doa dan dana untuk Natal kita minggu depan. Ingat ya Ibu, ibadahnya sore hari jam 5. Tapi mungkin di antara kita hari itu paginya kita akan latihan jadi gitar untuk yang ikut ambil bagian dalam acara ujian WL Singer, mungkin paginya kita latihan, nanti disepakati jam berapa ya di antara Bapak Ibu. Jadi jangan datang di pagi hari kecuali Bapak Ibu latihan. Mari kita sama-sama berdoa supaya hari itu cuaca bagus, terus semua yang datang penuh sukacita dan diberkati. Ya, itu saja pengumuman untuk Natal. Kalau bajunya seragamnya udah jadi bisa dipakai. Oh, orangnya nggak sama, nggak apa-apa. Memang nggak sama ya. Semua hari itu kita sama-sama pakai baju seragam. Pemberian dari Tuhan, dari sisa saldo pasca dari pasca. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendapat hadiah Natal dari gereja, yaitu baju batik. Dan hari itu ada sumbangan juga termos minuman, jadi hanya Bapak Ibu yang dapat. Sumbangan dari keluarga adik saya Agus dan Lydia Suartono sudah sampai, sudah di belakang. Dan untuk yang anak-anak, untuk pemuda dan mungkin beberapa orang ada hadiah sepatu, itu pun dapat sumbangan. Cuman sayangnya agak kurang jumlahnya, jadi hanya beberapa orang saja. Sebetulnya suami saya udah ngomong tuh sama temannya, jemaat kita tuh 100. Saya juga udah ngomong sama dia sudah tanya, berapa jemaatmu? Saya bilang 100, saya bilang begitu. Nah,
tertulis sih lebih dari 100 ya, cuman yang hadir kan rata-rata 80 sampai 100, tapi ya hanya dikirim 47, 47. Jadi ya hanya mungkin yang pemuda dan beberapa orang saja yang dapat. Dan ukurannya juga agak aneh, jadi ya yang ukuran gede banget itu nggak dapat gitu ya. Itu aja dari saya. Jadi usahakan datang tepat waktu ya, jam 5, karena seperti biasa saya juga membiasakan cepat, kita mulai on time. Jam 5 persis kita akan mulai, dan saya harap paling lama 1,5 jam ibadah itu. Begitu. Doakan semua berjalan dengan baik ya. Saya harap Bapak Ibu semua hari itu sehat, penuh sukacita, dan kita akan ibadah bersama-sama. Saya ini nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang berulang tahun. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini yang semua sudah melayani, Pak Lazarus, Ferry, Jonathan, Andi, Fani, dan suaminya Christopher, dan dua ibu yang cantik itu, sama Tante Yeni WL tadi juga yang terima tamu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan ada pengumuman lagi, Bapak Ibu marilah subscribe. Kita ini punya ini, ada skip acara minggu kita tuh dimuat di YouTube, dan mari semua subscribe, karena saya rasa semua nih yang muda-muda nih hampir semua handphonenya itu udah nggak handphone jadul, pasti handphonenya tuh sudah Android, jadi harap subscribe. Di belakang sudah disediakan, jadi tinggal scan QR code, atau setiap ada di grup WhatsApp selalu dimuat sama Christopher, dan dia sudah bekerja begitu keras. Saya harap mari kita sebagai keluarga dalam Tuhan, mari kita menghargai. Bapak Ibu nggak, Bapak Ibu aja, teman-teman saya itu saya suruh itu kayak orang gendeng ya aku gitu. Jadi ada tempat lama Weneke, ada Haitiong, ada beberapa tempat lama saya suruh subscribe, jadi mereka juga bisa memantau. Saya harap Om Kim di Bali juga sudah subscribe. Nah, untuk yang di sini saya harap semua yang handphonenya nggak Android, mari subscribe ya. Itu wadahnya kita, dan mari kita subscribe dan bilang jempol gitu ya. Itu saja dari saya. Christopher mungkin minggu pas Natal bisa ono itu ya, peduli lindungi saja. Ya. Jadi pas hari Natal yang punya handphone Android bisa itu scan QR code, jadi masuk. Bapak Ibu Saudara sudah kayak di mall gitu ya, punya harus di scan. Peduli lindungi harusnya keluar juga scan kali ya, keluar dan masuk. Saya kadang-kadang suka lupa tuh kalau di mall, masuk ada scan, keluar lupa. Karena masuk dari pintu utama, keluar suka melompat catur lewat pintu ngisor, kan nggak lewat pintu utama, juga scan itu ya. Jadi harap kalau yang nggak punya handphone ya nggak apa-apa, atau yang handphonenya jadul ya nggak apa-apa, tapi kita semua yang punya Android, jadi kita juga membuktikan keamanan ya kepada Pak Polisi dan sebagainya, kita ikut aturan. Anak tugas yang mau melayani, saya menunggu ini yang muda-muda ini juga untuk melayani, karena umur saya sudah 53, nanti ini kayak beda 10 tahun di atas saya. Nantinya itu bukan kita yang meneruskan pelayanan, jadi yang di sini yang meneruskan pelayanan. Karena itu saya sebetulnya tahun depan ingin sekali ada ibadah, kalau tidak bisa pemuda yang mungkin antara umur segitu ya, antara 30 tuh, jadi buat generasi selanjutnya dari gereja ini. Saya mikirkan itu juga ya. Jadi kita adakan supaya kita ada ibadah pemuda untuk kelanjutan dari gereja ini. Itu saja dari saya. Ada pengumuman lainnya Pak? Kayaknya kita semua jemaat lama, nggak ada yang baru hari ini. Kita doakan ya supaya Tuhan penuhkan. Kalau penuh sampai depan, musik naik. Saya sudah mikir begitu ya, kalau nggak ada penuh, pemusik jadi di atas semua, nggak di bawah. Nggak ada lagi pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya minta dengan Bapak Pak Marianto akan pimpin doa berkat. Mari sama-sama kita berdiri. Oh ya, yang mau dijemput hari Natal ngomong sama Pak Catur ya, supaya dikoordinasikan dengan baik. Sama sekali lagi saya minta Pak Malu nanti doakan ya, bikin rally doa supaya hari itu hujannya nggak deras gitu ya, jadi semua datang bisa dengan sukacita.
Tapi toh kalau hari itu terjadi ya kita menyerahkan kepada Tuhan. Enggak nyuruh Pak Manu jadi papa, enggak. Pak Manu kata nanti jadi gini mau jadi papa. Ya, kita semua berdoa supaya semua jemaat bisa hadir ya. Kita semua bersuka cita hari itu sehat. Kita naikkan pujian kiranya dan saya minta doa sekali dengan Bapak Pak Manu akan dipimpin dalam doa. Kiranya sampai pada akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan-Mu yang di tempat ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Ya Tuhan, Kau akan memberkati pekerjaan ini terus semakin hari, terus semakin berkembang maju dan besar. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Ibu Gembala yang telah Kau panggil, Kau pilih, Kau mempercayakan untuk membawakan domba-domba-Mu yang di tempat ini Tuhan. Terus senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Pengurapan senantiasa baru untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan memberkati acara-acara kami ke depan. Memberkati ibadah perayaan Natal ya Tuhan. Engkau memberkati pendanaannya ya Tuhan. Engkau memberkati cuacanya ya Tuhan. Engkau berikan cuaca yang bersahabat sehingga tidak satu pun jemaat-Mu yang terhalang untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal ya Tuhan. Kami juga doakan untuk sound system dan listrik Tuhan supaya tidak terjadi pemadaman ya Tuhan. Alat-alat yang kami pakai Engkau memberkati dan mengurapi terlebih-lebih hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati dan mengurapinya ya Tuhan, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang perjalanan kami pulang, Kau hentar kami, tibakan kami di mana selamat, tidak kurang suatu apapun, dijauhkan kiranya dari segala macam bentuk arantang celaka maupun mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Memberkati dalam rumah tangga kami, memberkati dalam keluarga kami, memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat roh jasmani, jiwani dan rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan